Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis GMP pada mie sayur sehat Rina Agustin, di mana anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri, Cahya Nabila, kemudian terdapat Wahyu Kartika, terdapat Abdullah Nafi Thohir, dan Ahmad Afian Arif, dan Akhtar Ilham. Adapun presentasi ini dimulai dari pengenalan profil industri yang akan disampaikan oleh Wahyu Kartika. Untuk profil industri sendiri dimiliki oleh Rina Agustin. Terus untuk nama, nomor kontak, alamat, kapasitas satu kali produksi, jumlah pekerja, daerah pemasaran, sertifikat dan pelatihannya dapat dilihat pada PPT. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah seperti yang terdapat di PPT. Bahan utamanya berupa tepung terigu dengan protein tinggi, tepung tapioka, telur. Adapun pewarna yang digunakan pewarna alami dari sawi, ubi ungu, buah naga, dan wortel. Dan alat yang digunakan adalah seperti mesin kontingensi silar dan yang lainnya seperti yang terdapat di PT. Selanjutnya adalah diagram alir atau proses dari produksi mie sayur sehat ini adalah buah naga, wortel, sawi, dan ubi ungu itu dilakukan pencucian, kemudian di blender untuk penghancuran sebagai pewarna. Kemudian adapun bahan utama seperti tepung terigu, tepung tapioka, dan telur bebek, semuanya seperti yang terdapat di PPT itu dicampur dan kemudian diistirahatkan adonan selama 10 hingga 15 menit agar adonan lebih mudah untuk diolah pada penggilingan adonan dan juga mempermudah pembentukan mie. Kemudian dilanjut dengan pemotongan mie, kemudian dilanjut dengan pengukusan mie selama 3 hingga 5 menit dan pemanggangan dengan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian merica putih bubuk, minyak wijen, saus kecap ikan itu dicampur sebagai bumbu dalam kemasan pada mie nantinya. Kemudian lakukan sealing dan dilakukan pengemasan. Didapatlah produk akhir. Lokasi dan lingkungan produksi. Untuk lokasi produksi bertempat di Jalan Meliwis Tim nomor 53 Kecamatan Sukun, Kota Malang. Lingkungan produksi pada UMKM tersebut yaitu pabrik rumahan. Penerapan GMC selanjutnya adalah bangunan dan fasilitas sanitasi. Bangunan ruangan tempat produksi masih belum memenuhi perencanaan yang memenuhi seluruh persyaratan teknik dan higien, karena memiliki lantai, dinding, atap, struktur rangka, pintu, jendela, dan utility yang tergolong masih belum optimal dalam memenuhi seluruh aspek kelayakan ataupun standar rumah produksi UMKM menengah. Penerangan cukup dan alat cukup bersih. Namun rumah produksi juga mudah dibersihkan, namun tidak optimal dan cukup mudah dilakukan kegiatan sanitasi. Dan juga dilakukan pemeliharaan dan pembersihan pada rumah setiap selesai melakukan produksi. Namun aspek tersebut tidak namun kendala tadi masih tergolong tidak membahayakan atau berpengaruh buruk pada produk yang dihasilkan dan masih sesuai dan aman untuk olahan pangan skala rumahan. Selanjutnya dari fasilitas sanitasi, memenuhi persyaratan teknik dan higien adalah berupa sarana penyedia air bersihnya, terdapat tempat pembuangan langsung limbah, memiliki sarana pembersihan atau pencucian yang cukup, toilet tidak terbuka langsung ke area produksi, bersih dan tertutup, terdapat loker karyawan, terdapat sarana higien karyawan berupa celemek dan fasilitas cuci tangan. Namun tidak terdapat tata cara mencuci tangan yang benar dan tidak terdapat tempat sampah berpenutup dalam ruangannya. Kemudian untuk peralatan produksi itu sendiri ditata secara teratur dan berurutan mulai dari timbangan hingga mesin continuous sealer. Hal ini dapat memudahkan pekerja dalam melakukan proses selanjutnya. Selain itu, peralatan juga dibersihkan selama selesai produksi dan untuk komponen di dalam mesin dilakukan pembersihan setiap 1 bulan sekali. Keempat, yakni suplai air atau sarana penyedia air. Suplai air produksi ini dengan menggunakan air PDAM. Air yang digunakan telah bersih dan memenuhi standar produksi. Kemudian fasilitas dan kegiatan higienis dan sanitasi. Oleh UMKM sendiri telah disediakan sumber air bersih, toilet dan wastafel, tempat pembuangan sampah, APD seperti celemek dan sarung tangan, serta pelatihan karyawan dan pemantauan selama bekerja. Yang keenam, yakni kesehatan dan higien karyawan. Kesehatan karyawan dalam UMKM ini terjaga dengan menggunakan SOP yang telah ditetapkan, yakni menggunakan sarung tangan dan masker. Selain itu, karyawan sebelum melakukan proses produksi mencuci tangan terlebih dahulu. Mengenai peliharaan dan program higienis sanitasi dilakukan melalui pembersihan rutin seluruh peralatan, melakukan pembersihan ruangan setiap sebelum melakukan produksi, serta memperhatikan kebersihan pribadi pekerja yang dimana dilakukan monitor melalui formulir pembersihan harian dan formulir monitor pembersihan mingguan. Selanjutnya, yakni penyimpanan. Produk yang telah jadi disimpan dalam kotak kardus dan ditata rapi. Kardus tersebut bagian bawah diberi alas seperti papan atau kayu. Bahan yang digunakan produksi yakni tepung yang dibungkus sak ditata rapi dengan alas bawahnya. Itu pengendalian proses. Di sini terdapat mendiamkan adonan selama 10 hingga 15 menit, pengukusan mie selama 3 hingga 5 menit. Lalu ada proses pemanggangan dengan oven suhu 150 derajat selama 20 menit. Pengendalian proses dalam GMP bertujuan untuk menjaga variasi yang dapat mempengaruhi kualitas akhir produk dengan memantau parameter penting seperti suhu, waktu, pH,
dan kecepatan selama proses produksi. Yang kesebelum merupakan pelabelan pangan. Pada UMKM ini telah memenuhi hampir seluruh peraturan mengenai label pangan olahan yang sama Badan POM nomor 31 tahun 2018 yang meliputi nama produk, daftar bahan yang dimana juga tercantum informasi nilai gizi, berat bersih produk, nama dan alamat produsen, label halal, tanggal dan kode produksi, serta kadaluarsa. 11 ada pengawasan oleh penanggung jawab, yaitu memantau setiap tahap proses produksi dari pencampuran, pembentukan hingga pengemasan untuk memastikan bahwa semua parameter sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyimpanan dari standar atau prosedur yang ditetapkan, penanggung jawab juga harus menangani situasi tersebut. Dengan adanya pengawasan yang ketat, kualitas produk terjaga, risiko kontaminasi atau kesalahan produksi dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah penerapan GMP dari penarikan produk. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2017, produk UMKM mie sayur sehat ini masih tergolong masih aman bagi kesehatan konsumen, karena masih memenuhi persyaratan mutu pangan sesuai dengan standar nasional Indonesia yang diwajibkan dan memenuhi persyaratan label pangan, sehingga tidak perlu dilakukan penarikan kembali produk. Adapun bukti dari produk ini memenuhi standar SNI adalah bersertifikat olahan pangan skala rumahan atau PIRT, memiliki sertifikat usaha NIB, dan sertifikat halal. Label dari produk ini juga telah didaftarkan dan memiliki sertifikat HAKI. Dapat pencatatan dan dokumentasi, memastikan bahwa setiap langkah produksi dijalankan sesuai dengan prosedur standar SOP yang berlaku dan memungkinkan pelacakan setiap perinci dari setiap batch produk. Pencatatan dan dokumentasi yang tepat adalah kunci dalam penerapan GMP, karena memastikan semua aktivitas produksi dapat dijalankan dan dilacak dan dipantau dengan baik. 14 yakni pelatihan. Pemilik UMKM ini telah memberi pelatihan terhadap karyawannya, yakni pelatihan higienitas proses produksi, pembersihan alat dan sanitasi. UMKM ini telah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya pelatihan produksi mie dan label halal. Selanjutnya itu ada buruknya higienitas karyawan. Di sini terdapat tidak tersedianya tempat cuci tangan yang memadai untuk pekerja di lokasi. Lalu terdapat lokasi kamar mandi yang menjadi salah satunya tempat sanitasi di lokasi. Lalu terdapat meskipun sudah dibuat SOP, tetapi karyawan hanya diwajibkan menggunakan sarung tangan dan celemek. Kurangnya dokumentasi. Yang pertama, tidak ada dokumentasi mengenai kesehatan karyawan. Yang kedua, tidak ada dokumentasi rekap pembersihan. Yang ketiga, tidak ada dokumentasi sanitasi. Lalu kurangnya pengendalian operasi. Kurangnya dalam pengendalian kebersihan dan sanitasi. Lalu variasi kualitas produk, terdapat hasil yang tidak konsisten. Dan ketiga, yaitu inefisiensi penggunaan sumber daya. Terjadi pada beberapa kasus ketika pergantian mesin dapat menyebabkan proses berlangsung lebih lama dari yang seharusnya, sehingga mengakibatkan pemborosan energi dan waktu. Kurangnya pelatihan pada karyawan. Yang pertama, dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang tinggi. Dan yang ketiga, dampak pada reputasi perusahaan. Selanjutnya adalah kurangnya desain dan fasilitas sanitasi. Pada produk ini tidak terdapat sudut lengkung pada batas dinding dan lantai untuk mempermudah pembersihan. Kemudian permukaan lantai yang tidak licin dikarenakan pemberian karpet dan masih berupa beton, sehingga tidak begitu tahan terhadap produksi dengan penggunaan air. Selanjutnya, fasilitas sanitasi pada rumah produksi mie sehat Ibu Rina Agustin ini masih tergolong belum maksimum karena masih menggunakan alat sekadarnya. Selanjutnya, tidak terdapat informasi langkah pencucian tangan yang benar dan baik, sehingga tidak menutup kemungkinan cuci tangan karyawan masih tidak bersih. Kemudian, pintu yang terhubung dengan rumah produksi masih terbuat dari kayu yang berkemungkinan dapat ditumbuhi oleh jamur dan terdapat rayap. Kemudian atap rumah yang cukup rendah menyebabkan kegiatan dalam rumah produksi mudah terasa panas dan pengap, serta kurangnya jumlah ventilasi. Kemudian tidak terdapat wastafel di samping toilet sebagai fasilitas cuci tangan, sehingga hanya dapat mencuci tangan di dalam toilet ataupun di tempat pencucian. Selanjutnya yaitu buruknya program maintenance dan pembersihan fasilitas. Dapat menyebabkan yang pertama, kerusakan peralatan. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak aman. Yang ketiga, meningkatnya biaya operasional. Yang keempat, kualitas produk yang menurun. Yang kelima, yaitu efisiensi yang menurun. Kemudian kurangnya informasi produk mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 mengenai label pangan olahan, yaitu pada produk mie sayur sehat Rina Agustin ini, informasi nomor izin edar berupa nomor BPOM belum ada, namun memiliki nomor izin pengolahan pangan skala rumahan, yaitu PIRT pangan atau pangan industri rumah tangga. Yakni kurangnya pengendalian kesehatan karyawan. Pengendalian kesehatan karyawan perlu diperhatikan dengan pengecekan sebelum mulai bekerja. Kesehatan karyawan ini dapat berpengaruh pada produk ini yang seharusnya
produk yang bertujuan untuk kesehatan. Produk dapat terkontaminasi akibat dari kurangnya pengendalian kesehatan karyawan, seperti kuku yang kotor dapat berpengaruh terhadap higienitas produk. Contohnya yakni produk vegan crash noodle dari Mie SS sudah memenuhi standar produksi, pengolahan pangan, dan mutu. Namun masih dalam skala rumah tangga dikarenakan hanya memiliki sertifikat halal, NIB, dan PIRT, belum terverifikasi BPOM. Kedua, rumah produksi yang digunakan terbilang cukup sempit untuk memproduksi mie dengan bahan baku yang banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan para reseller yang melimpah. Akan tetapi, pemilik usaha tersebut mampu mengatasi dengan peralatan yang teratur serta pemenuhan fasilitas yang cukup lengkap. Pekerja atau tim dari produk vegan crash noodle dari Mie SS belum memenuhi SOP dalam standar pekerja, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pembelajaran lebih lanjut terhadap karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai vegan crash noodle dari BSS pada Ibu Rina Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.